Bismillahirrahmanirrahim. Sifat yang ke-8 yaitu iradah, berkehendak Allah. Sifat yang ke-8 yang wajib kita imankan pada zat Allah Subhanahu wa taala yaitu iradah atau berkehendak. Yang dimaksudkan dengan iradah menurut Ummul Barahin, sifatun tu'athiru fi ikhtisasi ahadi tarafail mumkini mi wujudin aw adamin aw taulin aw qasrin wa nahwihima bil wuqu'i badlan an muqabilihi. Dalam kitab Ummul Barahin halaman 100. Artinya yaitu satu sifat yang memberi bekas ia pada menentukan satu dari dua macam mungkin, untuk ada atau untuk tidak ada, untuk panjang atau untuk pendek dan sebagainya. Lalu baru dijadikan apa yang dipilihnya. Yakni Tuhan tidak menjadikan sesuatu dari alam ini dengan kudrahnya atau meniadakannya kecuali setelah dikehendakinya lebih dahulu, dan tidak pernah dikehendaki akan sesuatu kecuali yang sesuai dengan ilmunya. Dengan pengertian, apa saja yang terjadi pada alam semesta ini, baik di langit maupun di bumi, sudah lebih dahulu Tuhan mengetahui, lalu dipilihnya menurut kehendaknya sendiri, kemudian barulah dijadikan akan sesuatu itu. Tidak pernah Tuhan menjadikan atau meniadakan sesuatu dari alam semesta ini dengan silap atau lupa ataupun terlanjur, melainkan penuh dengan kesengajaannya dan penuh lengkap dengan hikmah dan rahasianya. Mustahil sekali kejadian alam ini tanpa pilihan Allah atau kehendaknya. Karena kalau Tuhan tidak mau memperbuat sesuatu, maka pastilah sesuatu itu tidak akan ada selama-lamanya. Dan jika Tuhan mau meniadakan sesuatu, pastilah sesuatu itu akan hilang lenyap sama sekali. Tidak akan ada seorang pun yang sanggup menghalanginya. Kadang-kadang ada juga pada alam ini Tuhan tidak mau memperbuatnya, walaupun sanggup ia perbuat, seperti tanduk kuda, tanduk kucing, kumis wanita, manis air laut dan lain-lain sebagainya. Akan tetapi jika Tuhan mau memperbuatnya, boleh saja, tidak mustahil, cuman saja di luar biasa. Kita harus ingat pula bahwa sebutan biasa atau tidak biasa ataupun luar biasa semata-mata pandangan kita. Seperti satu orang mengatakan, si Ahmad sakit paru-paru dan memang sudah parah, lalu diopname di rumah sakit Malahayati misalnya. Hanya seminggu saja sudah sembuh sebagaimana biasa. Maka orang yang mendengarnya berita itu menjawab, nah, kalau penyakit macam itu mudah sekali diobati sekarang dan biasanya sembuh. Lalu datang pula satu orang lain mengatakan, si Hasan sakit paru-paru, lalu dibawa ke rumah sakit. Sesampainya di sana disuntik dokter, 15 menit kemudian ia pun meninggal. Maka orang yang mendengar beritanya mengatakan, nah, soal itu tak usah dipersoalkan lagi, begini atau begitu, karena yang demikian itu kan biasa. Kedua macam kejadian ini, sembuh dengan berobat dan sehat atau tidak sembuh dan mati, sama sekali tidak merasa keberatan bagi orang yang menerima kedua macam berita itu. Akan tetapi, kalau orang mengatakan, si Ali itu sesudah makan ia kenyang sekali, maka bagi orang yang mendengarnya menjawab, hai, tak usah bicara lagi, itu kan terlalu biasa. Seterusnya, datang seorang yang lain mengatakan, si Husin itu sudah makan. Si Husin itu sesudah makan ia tetap lapar, tidak kenyang, padahal makan banyak. Coba perhatikan, apakah jawaban orang yang mendengarnya? Kalau ia menjawab, itu tidak mungkin,
nyatalah ia jahil tentang hukum adat atau hukum kebiasaan. Tetapi kalau ada orang yang menjawab, itu mungkin saja, tetapi sudah luar biasa sekali. Dengan jawabannya yang demikian, kita sudah mengetahui bahwa ia ahli tentang hukum adat atau kebiasaan. Hanya saja bedanya sebagai contoh, berobat sembuh itu biasa, berobat tidak sembuh biasa juga. Kenapa? Makan kenyang terlampau biasa, makan tidak kenyang terlampau luar biasa. Dibakar hangus terlampau biasa, dibakar tidak hangus terlampau luar biasa. Itu sebutan pada diri kita saja. Dan kiaskanlah akan kejadian-kejadian yang sudah biasa atau luar biasa, ataupun yang terlampau biasa dan yang terlampau luar biasa. Kesemuanya kejadian-kejadian itu hanya pada sebutan kita saja, biasa atau tidak biasa. Sedangkan kepada Tuhan harus disebut demikianlah perbuatan Tuhan yang dilaksanakan dengan kudrahnya, sejalan dengan iradah dan sesuai dengan ilmunya. Karena semua kejadian yang sudah berlaku, yang sedang berlaku dan yang akan berlaku, Tuhan telah mengetahui dengan ilmunya. Tuhan telah menentukan dengan iradahnya, dan tinggal lagi ia melahirkan dengan kudrahnya. Yang sudah berlaku memang sudah berlalu dan semua kita telah merasainya, dan yang sedang berlaku beginilah kejadiannya di alam dunia kita ini, dan yang akan berlaku marilah bersama-sama kita menunggu dan berdoa. Allahu a'lam bissawab. Allahu a'lam bissawab. Aili